Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk video kali ini adalah penjelasan cara pembuatan pengumuman kelulusan dengan menggunakan aplikasi Dewa. Di video saya sebelumnya saya sudah membuat preview tampilan pengumuman kelulusan dengan menggunakan WA yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Dewa. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat penampilan atau tampilannya seperti apa, previewnya seperti apa, bisa cek video saya di video sebelumnya ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuatnya, mulai dari persiapan, terus apa saja bahan-bahannya, serta langkah-langkahnya sampai ke preview akhir seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Silakan bisa mengikuti langkah-langkah lengkapnya di video ini ya. Oke, untuk langkah pertama adalah persiapan. Nah, dalam persiapan ini nanti ada beberapa data yang harus disiapkan. Di antaranya adalah menyiapkan data kelulusan. Jadi, pada video kali ini saya akan berikan cara membuat pengumuman kelulusan ya dari WA. Nah, kalau pengumuman kelulusan maka ada beberapa data yang dibutuhkan. Contohnya adalah ada ID itu nomor urut, nomor telepon itu berarti nomor yang akan digunakan oleh siswa untuk menerima pengumuman. Terus nama, NIS, NISN, kelas dan seterusnya. Ini semuanya bebas ya sesuai dengan keinginan mau ada data apa saja yang akan ditampilkan dalam pengumumannya, mau ada nilai, ada rata-rata, ada status kelulusan, ada password, silakan bebas. Nanti untuk data ini bebas, terserah sesuai keinginan, nanti tampilannya seperti apa, datanya seperti apa. Terus kemudian untuk penamaan sheet dan nama kolom yang ada di data kelulusan ini minimal adalah 3 karakter dan menggunakan huruf saja tanpa spasi atau tidak pakai spasi. Contohnya seperti ini, saya punya data kelulusan seperti ini. Saya tampilkan ya. Nah, seperti ini. Contohnya ini adalah data kelulusan saya. Nanti untuk file ini saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari teknisnya seperti apa. Jadi tadi, untuk nama sheet-nya atau nama halamannya itu minimal 3 karakter dan tidak boleh pakai spasi. Contohnya seperti ini, SMK DKK. Berarti kan nggak ada spasi ya, nggak ada karakter yang lain. Cukup pakai huruf saja. Termasuk adalah nama kolom yang ada di sini. Diusahakan minimal 3 atau 4 karakter lebih baik ya. Jadi minimal 3. Seperti ini. Terus tanpa spasi. Tidak boleh pakai spasi. Misalkan kayak tempat tanggal lahir ini. Jadi TTL atau tanggal lahir itu aja. Jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi ya. Ortu ya berarti jangan sampai tulisannya orang spasi tua itu nggak boleh. Jadi cukup karakter huruf saja, terus tanpa spasi. Semuanya, semua kolom itu tidak boleh pakai spasi. Terus cukup menggunakan huruf. Kalau mau dengan angka, itu angkanya di belakang. Kayak gini contohnya. NMP1, NME2. Jangan penamaan kolomnya, jangan angka. Kayak gini nggak boleh ya. Cukup huruf dan angkanya boleh di belakang, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, seperti itu. Ini contoh datanya. Terus kemudian jangan ada sel yang kosong. Jadi kalau misalkan ada data yang tidak ada atau memang nggak ada, itu jangan dikosongi atau jangan dibiarkan kosong. Yang data kosong itu diganti dengan tanda strip. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya data tapi di sini ada yang kosong, misalkan NMP3. Di sini untuk siswa keempat dan kelima itu tidak memiliki atau tidak ada. Nah, maka jangan dikosongi seperti ini ya. Ini kosong namanya. Nah, kalau yang kosong seperti ini diisi dengan tanda strip saja. Intinya ada isinya, nggak boleh kosong. Ya, mau strip, mau koma, mau titik bebas. Yang penting tidak boleh dikosongi, tidak boleh dikosongi. Itu data yang kosong ya. Terus semua data dalam format teks. Nah, jadi data yang ditampilkan nanti yang dimasukkan itu cuma teks saja, tidak ada formula, tidak ada formatting ya, tidak ada formatting tanggal, tidak ada formatting angka, rupiah ataupun yang lain itu nggak ada. Semuanya pakai teks, baik itu rata-rata, jumlah, mungkin maksimal, minimal itu tidak pakai formula. Semuanya adalah teks kayak gini ya, teks, semuanya teks dan diformat dalam bentuk teks seperti ini. Di blok semuanya. Terus di sini di dalam formatnya itu pakainya teks semuanya ya, tanpa terkecuali wajib teks semua. Tidak ada formula. Di sini ada kolom rata-rata. Ini saya lihat di sini memang ada rata-rata ya, tapi di sini teks bukan formula, Jadi hindari formula atau formatting.
Terus siapkan template SKL atau pengumuman dalam format docx, jadi Microsoft Word ya. Nah, ini juga saya sudah menyiapkan salah satu file lagi, yaitu dalam format docx, ini Microsoft Word, dan tampilannya adalah seperti ini, ada 2 halaman, ya, bebas ya, mau 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman, bebas, isinya apa juga bebas, nanti silakan disiapkan saja. Ini adalah template dari SKL-nya, contohnya seperti itu ya. Terus kemudian setelah menyiapkan templatenya, siapkan juga kolom file yang isinya adalah nama file lampiran. Ya, jadi di dalam data ini, data nilai tadi, di belakang sendiri, ya, di belakang sendiri di sini ada kolom file. Kolom file ini isinya adalah nama-nama file yang akan nanti dikirim dalam pesan yang diakses oleh siswa ya. Misalkan nama filenya adalah pakai NISN siswa ya, ini NISN siswa ini, terus .pdf sekaligus dengan ini apa namanya ekstensinya ya, jadi ekstensinya PDF. Dan di sini masih pakai formula, ini jangan dibuat formula ya, silakan di copy terus pastenya paste values seperti ini, sehingga nanti bentuknya teks, tidak ada bentuk formula. Oke, seperti ini. Untuk penamaan file bebas ya, mau pakai NIS, NISN atau nomor ID, yang penting jangan nama. Kalau nama mungkin bisa ada yang sama ya, itu jangan sampai ada yang sama. Intinya untuk nama file itu nggak boleh ada yang sama. Terus berikut dengan ekstensinya PDF. Kalau memang menginginkan file yang dikirim itu bentuknya PDF. Kalau bentuknya gambar ya berarti .jpeg ya. Silakan bebas terserah. Oke, seperti itu untuk persiapannya. Dan nanti dilanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan pengumumannya. Oke, untuk datanya ini saya tutup dulu ya, sudah siap. Saya tutup dulu. Terus langkah-langkahnya, silakan pastikan data siswa dan nilai sudah sesuai ketentuan. Tadi ketentuannya ada nama sheet, nama kolom, tidak ada sel yang kosong, formatnya teks, seperti itu, sesuai dengan ketentuan. Silakan disiapkan dulu. Terus kemudian dikopikan ke file server. Di sini di dalam folder aplikasi, itu ada satu file namanya server XLSX. Ini adalah sumber database, akan ada di sini semua ya. Nah, tadi untuk data yang tadi yang sudah kita siapkan dikopikan ke sini sheet-nya ya. Oke, saya coba kopikan. Ini data nilai kelulusan. Ini jadi ada 2 file ya. Ada 2 file. Saya gabung ke satu file. Jadi ini file server, yang ini adalah file data nilainya. Saya kopikan ke sini ya. Dengan cara klik kanan sheet yang akan dikopikan. Terus move or copy, dikopikan kemana? Di sini dipilih ke server, terus ditaruh di paling belakang, terus create a copy, dicentang, supaya nanti data lamanya tidak hilang ya. Kalau sudah oke, nanti di sini muncul satu sheet lagi yang merupakan kopian dari file data nilai kelulusan. Oke, yang data kelulusan ditutup, ini file servernya ada tambahan satu sheet lagi atau satu halaman, yaitu SMK DKK, kopian dari yang tadi ya. Oke, ini datanya sudah sesuai ketentuan. Terus templatenya itu disimpan di folder file WA. Tadi untuk template yang pengumuman ini, silakan dikopikan, klik kanan copy, terus masukkan ke file WA. Nah, di sini folder file WA, silakan diklik, dipaste ke sini atau dikopikan ke sini. Nah, taruh di sini ya, di luar, tidak di dalam folder. Terus kemudian setelah dikopikan, buat request cari data. Ya, cari data untuk menampilkan data, dan untuk requestnya ini silakan dibuat sesuai dengan atau sama dengan nama sheet dan nama file template. Jadi di sini untuk nama sheetnya adalah SMK DKK ya, dan untuk penamaan filenya juga sama SMK DKK, dan nanti untuk requestnya itu diusahakan sama, jadi SMK DKK semuanya. Oke, sekarang saya buka aplikasinya, kita buat request cari data untuk menampilkan data. Silakan buka aplikasi Dewa Auto-nya. Ditunggu sampai aplikasinya terbuka sempurna. Ini lagi loading, ditunggu sampai nanti ada jendela baru terbuka ya. Nah, seperti ini sudah terbuka sempurna. Ini artinya aplikasi sudah jalan. Kita masuk ke menu search data atau cari data. Nah, ini di sini. Nah, untuk message in silakan disamakan dengan tadi nama sheet serta nama templatenya, yaitu SMK DKK. Untuk huruf besar, huruf kecilnya nggak masalah, bebas ya, mau kecil juga boleh, besar juga boleh. Untuk primary table-nya pilih yang tadi SMK
DKK yang sudah kita siapkan ya di sini. Untuk pencariannya, nah untuk nanti yang dimasukkan dalam siswa untuk mengecek status kelulusannya itu mau pakai NIS, mau pakai NISN, bebas ya, silakan terserah. Nah, kita setting di sini. Nah, kalau misalkan berdasarkan NISN ya berarti dicentang NISN kayak gitu ya. Nah, kalau pakai NIS ya NIS. Terus misalkan ada passwordnya juga ya berarti dicentang kolom passwordnya kalau memang mau menginginkan ada passwordnya. Terus untuk match type pilih yang eksak supaya nanti pas pengetikan NISN itu wajib sama persis sesuai dengan database-nya. Terus reply with-nya silakan. Untuk reply with ini bebas ya, mau di format atau diketik seperti apa. Tapi untuk lebih mudah, penamaan kolom-kolom yang ada di sheet tadi itu diklik insert data saja. Nah, kalau sudah di insert data, nanti muncul semua kolom yang ada di sheet tadi SMK DKK. Sehingga kita bisa mengedit saja tampilannya mau teks apa saja yang mau ditampilkan. Terus ini jangan di delete dulu, jangan lupa di save dulu ini, Ini jangan diedit dulu ya. Nah, ini jangan diedit dulu supaya fungsinya adalah sebelum kita edit tampilan mau seperti apa outputnya, kita generate dulu. Nah, untuk generate itu fungsinya adalah akan membuat file PDF dengan template yang sudah disediakan di sini. Jadi nanti yang muncul di sini itu adalah data-data yang tadi ada di format atau di lembar penilaian ya. Tapi diingat untuk penulisan variabelnya seperti ini. Saya coba buka file servernya lagi. Untuk membuka file server, aplikasinya ditutup dulu ya. Ini file servernya dan ini datanya. Terus ini templatenya. Perhatikan untuk penamaan atau penulisan setiap variabel. Nah, di sini. Jadi nanti di bagian surat keterangan lulus, di sini templatenya mau muncul apa saja bebas ya. Dan ini untuk yang nanti dimunculkan itu diapit oleh tanda kurung lancip seperti ini ya. Ini kurung lancip, tidak boleh pakai spasi karena tadi untuk penamaan juga nggak ada spasinya ya. Misalkan di sini muncul nama, ini muncul NIS, ini muncul NISN, muncul TTL. Ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di data di sini. Nggak boleh beda ya. Wajib sama ejaannya, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai karakter yang lain. Ini harus persis penulisannya ya, harus persis. Untuk huruf besar, huruf kecil atau kapitalnya bebas terserah, yang penting untuk karakternya harus sesuai sama. Ini keputusan, ini kolom keputusan, ini wajib sama ya, wajib sama dan harus ada di dalam tabelnya. Kalau nggak ada di tabelnya nggak bakalan keluar. Nama, TTL, ortu, NIS, NISN ini semuanya ada di sini, harusnya ada di semuanya ya, kayak di sini kan. Ini sudah semua. Termasuk nilai-nilainya di sini, ini juga harus ada semua di dalam tabel ini. Nah, ini kan, kalau nilainya banyak ya memang kolom ini juga harus banyak sampai ke rata-rata. Nah, rata-rata di sini juga sudah ada nih. Nah, seperti itu ya. Jadi dipersiapkan untuk templatenya, untuk penulisan setiap variabelnya harus sama ejaannya sesuai dengan kolom yang ada di data nilai ya. Kalau sudah, saya tutup. Kita coba generate supaya nanti terbentuk sebuah file PDF yang isinya adalah data tadi ya, yang ada di file server. Oke, cara generate-nya adalah seperti ini. Kita masuk ke menu cari data. Kita lihat di sini. Tadi SMK DKK seperti ini, primary table-nya SMK DKK juga. Terus yang dicentang adalah NISN. Nah, kalau misalkan tadi di bagian kolom file itu isinya adalah NISN.pdf, maka yang dicentang adalah wajib NISN ya. Di sini tadi kan di sheet SMK DKK bagian atau kolom filenya itu isinya adalah NISN.pdf ya. PDF berarti ya yang di checklist di sini harus NISN, sehingga nanti yang terbentuk adalah NISN siswa terus kemudian titik PDF. Seperti itu. Untuk reply with-nya di sini tadi dengan cara insert data, ini jangan diedit dulu supaya semuanya tampil. Ya, biarin aja dulu, jangan lupa save, terus kemudian di generate. Nah, sehingga nanti terbentuk file PDF. Kita lihat ya di sini di folder file WA nanti muncul sebuah folder dengan nama SMK DKK. Kita lihat. Saya klik tombol generate PDF ya. Di sini perhatikan nanti muncul sebuah folder baru yaitu folder SMK DKK. Saya klik generate PDF. Nah, di sini muncul ini SMK DKK. Kita coba buka hasilnya seperti apa. Nah, ini.
Nah, ini muncul ini kan. Oke, ini finish generating PDF. Kalau nanti datanya banyak, nanti yang muncul di sini file PDF-nya akan semakin banyak. Ini file PDF ini itu penamaannya adalah NISN. Kenapa NISN? Karena saya centangnya adalah NISN di sini. Centangnya NISN ya. Kalau saya centangnya di NIS, nanti terjadi PDF-nya adalah penamanya NIS, bukan NISN. Ataupun kalau misalkan saya cetak nama, ya berarti nanti file PDF-nya namanya itu berdasarkan kolom nama kayak gitu. Maka kita menyesuaikan saja ya. Mau pakai NIS, NISN atau nama. Kalau sudah seperti ini ya. Kalau sudah artinya berarti kan file PDF-nya sudah jadi ya. Nah, kalau setelah generate itu pastikan juga datanya sudah benar dengan cara cek file PDF-nya. Kita lihat cek file PDF-nya. Kita lihat mulai dari namanya muncul atau tidak, terus NIS-nya muncul atau tidak, tanggal lahirnya muncul atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, keterangan lulus atau tidaknya di sini muncul atau enggak. Nah, terus nama, orang tua, NIS, NISN, nilai-nilai, termasuk nilai-nilainya. Nilai-nilainya wajib muncul semuanya. Kalau nanti ada satu atau dua variabel yang nggak muncul, itu harus dicek dulu ya. Kemungkinan ada spasinya atau mungkin salah penulisan kolom. Pastikan semua yang harus muncul itu tampil semuanya. Seperti ini ya, mulai dari nama ini. Kalau memang ada yang nggak sesuai, silakan diedit lagi. Diedit lagi misalkan di sini NISN-nya nggak muncul atau nggak tampil, ya berarti caranya adalah tinggal ini untuk data PDF-nya dihapus lagi, delete, terus kemudian edit di bagian template-nya. Silakan dicek apakah mungkin penulisan variabelnya itu ada yang salah, mungkin ada spasinya kayak gini, atau mungkin kurang karakter, misalkan, atau mungkin kelebihan atau tidak sesuai. Misalkan TTL harusnya TTL tapi ada hanya seperti ini nggak bakalan muncul, maka harus sesuai dengan tabel yang ada di tadi sheet SMK DKK ya. Nah, kalau sudah diperbaiki, terus kemudian generate ulang. Nah, klik generate, maka otomatis akan terbentuk file PDF kembali, dan ini sesuai dengan data yang baru ya. Nah, kalau sudah sesuai untuk isi dari file PDF ini, sudah tidak ada perbaikan lagi, sudah sesuai, baru ke langkah selanjutnya adalah membuat request cari data dan request untuk download file. Tadi seperti ini untuk cari data yang pertama SMK DKK sudah jadi ya. Tapi di sini untuk reply with-nya ini belum diedit, silakan disesuaikan. Misalkan kayak gini. Nah, seperti ini untuk hasil status kelulusannya itu saya edit supaya tampilnya cuma seperti ini saja, ada nama, NISN, NIS, terus nama orang tua, terus dinyatakan apa, lulus atau tidak. Jadi tampilannya cuma seperti ini saja ya, edit. Untuk penamaan variabel itu harus sesuai dengan tadi yang diklik insert data, terus di depannya itu bebas mau diedit seperti apa, bebas ya. Oke, kalau sudah di save saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini artinya saya bisa mengetik atau bisa mengecek SMK DKK kemudian NISN-nya, maka otomatis hasilnya pasti muncul seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengakses salah satu NISN ya dengan cara mengetikkan SMK DKK seperti ini. Boleh SMK DKK saja atau bisa juga dengan tanda pagar kemudian diikuti dengan NISN. Misalkan saya ketikkan seperti ini saja, maka nanti diminta untuk memasukkan NISN. Nah, seperti ini, ketikkan NISN. Oke, sekarang saya ketikkan salah satu NISN ya. Misalkan seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Jika dimasukkan NISN yang sesuai, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini sesuai dengan template atau tulisan atau teks yang ada di sini ya. Jadi sesuai dengan yang tampil. Atau bisa juga dengan cara SMK DKK seperti ini, terus kemudian tanda pagar diikuti dengan NISN. Bisa juga seperti ini ya. Jadi caranya mau ngetikkan NISN-nya langsung atau diketik SMK DKK saja juga bisa. Nah, seperti ini dan hasilnya sama persis ya. Hasilnya sama persis seperti ini. Oke. Nah, sekarang supaya bisa mendownload SKL. Nah, gimana caranya? Kita buat request baru di menu cari data
untuk mendownload SKL. Caranya seperti ini. Saya klik tombol new ya. Tombol new boleh, atau ya tombol new saja nggak apa-apa. Saya buat message ini adalah SKL. Terus primary table-nya masih sama, yaitu SMK-DKK. Terus search key-nya pakai NISN juga sama. Oke. Message type-nya pilih exact. Terus reply with-nya itu adalah diklik insert data lagi seperti ini. Ya, seperti ini sama. Terus sisakan itu yang ini. Yang text file -2 dalam kurung file. Ini artinya adalah akan mengirim file sesuai dengan nama yang ada di kolom file. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini. Tadi kan untuk penamaan filenya ada di kolom file ya, di sini ya. Jadi nanti kalau yang diakses NIS nomor 2, maka otomatis ya akan dikirim file yang ada di sini di baris kedua ya. Seperti itu. Jadi file ini file -2 dalam kurung file fungsinya adalah akan mengirim file sesuai dengan yang tertulis di kolom file. Seperti itu. Nah, di atasnya mau ditambahi data tadi boleh, misalkan kayak gini. Saya kopikan dari request yang sebelumnya seperti ini. Oke, saya kopikan ke SKL. Nah, di sini boleh ya. SKL. Untuk teksnya mau kayak apa bebas ya. SKL SMK Negeri, nama, oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah save, jadi nanti ada teks di atasnya, terus nanti diikuti oleh kiriman file ya. Oke, sekarang saya coba akses. Hasilnya seperti apa? Aksesnya pakai kata kunci SKL. Saya ketik SKL, nah seperti ini, kemudian enter. Nanti akan diminta ketikkan NIS. Saya ketikkan NIS yang sama, lalu kirim, dan hasilnya adalah seperti ini. Ada teks di atasnya dan dikirimi file yang sesuai dengan NIS-nya. Kita lihat NIS-nya pakai nomor 7 apa enggak. Nah, kita lihat hasilnya adalah, nah seperti ini ya. Oke, sudah sesuai, ada 2 halaman juga. Seperti itu adalah salah satu fungsi dari cari data, yaitu untuk pengecekan data kelulusan. Oke, berarti untuk cek kelulusan sudah, untuk download SKL sudah. Nah, sekarang kita buat supaya 2 request ini muncul dalam bentuk tombol atau button. Nah, kita lihat ya cara membuat tombolnya. Di sini tadi sudah membuat cari data, kemudian buat auto reply utama dengan tombol cek kelulusan. Ya, untuk requestnya ada di menu auto reply. Kita masuk ke menu auto reply, klik tombol new, terus message nya bebas. Misalkan mau tulisannya adalah cek lulus misalkan. Jadi nanti siswa itu mengetik cek lulus, terus nanti reply-nya dengan formatnya seperti ini. Silakan nanti bisa dikopikan saja. Untuk template-nya sudah saya sediakan. Nanti bisa teman-teman copy ya. Ini nanti munculnya adalah button atau tombol, terus salam berarti nanti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore sesuai dengan tanggal akses, jam akses ya. Profile name nanti memunculkan profile yang ada di WA-nya si pengakses. Ini nanti judulnya, terus sekarang ini berarti nanti memunculkan tanggal dan waktu sekarang. Terus ini pengumuman misalkan mau diakses atau bisa diakses hari Senin tanggal 5 Juni 2023 jam 14. Terus di sini muncul hitung mundur, berarti nanti akan memunculkan jam, menit, detik, mungkin hari ya, jumlah hari, waktu mundur. Jadi waktu mundur sampai tanggal 5 Juni ini jam 14. Waktu mundurnya akan dihitung. Terus nanti muncul tombol cek pengumuman dan download SKL, dan aksesnya atau kata kuncinya adalah SMK-DKK. Untuk akses yang ini atau kata kuncinya itu harus sama dengan yang ada di cari data ini ya. Jadi nanti ketika diklik nanti diarahkan ke sini. Oke, seperti itu. Saya klik tombol save. Oke. Nah, seperti itu. Kita coba akses di HP dengan cara mengetik cek lulus. Oke ya, kita lihat. Kita akses cek lulus. Apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Ada tombolnya. Nah, seperti ini. Ada teks, kemudian di bawahnya ada tombolnya.
Kita coba klik cek pengumuman. Ya, dan seperti ini. Nanti disuruh untuk masukkan NIS. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dan di sini yang muncul adalah cuma untuk mengetikkan NIS dan muncul cuma status saja. Nah, untuk memunculkan supaya download SKL, supaya di sini nanti ada muncul download SKL juga, maka kita buat di auto reply-nya itu muncul tombol lagi. Nah, caranya seperti ini. Di bagian reply, di bagian search data untuk status, kita buat tombol lagi seperti ini contohnya. Button, titik koma, terus di bawahnya memunculkan tulisan atau tombol download SKL. Nah, untuk download SKL tadi requestnya adalah SKL. Terus diikuti dengan NISN. Nah, kurang tutup. Ya. Jadi nanti di dalam hasil pencarian data status kelulusan di bawahnya ada tombol download SKL. Dan untuk requestnya adalah SKL diikuti dengan NISN. Nah, NISN ini nanti sesuai dengan NISN yang muncul di atasnya di sini, ya. Jadi sesuai dengan yang ada di atasnya. Jadi nggak perlu ngetik NIS-nya lagi, NISN-nya lagi. Langsung diklik saja, maka otomatis SKL-nya akan muncul. Kita coba ulangi lagi dengan cara mengetikkan tadi cek lulus. Ketik cek lulus. Oke. Saya klik cek pengumuman dan download SKL. Nah, terus kemudian memasukkan NISN, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ada status kelulusan dan di bawahnya ada tombol download SKL. Saya klik download SKL. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ada teks data siswa berikut dengan lampirannya. Oke, seperti itu ya. Supaya nanti di sini di bagian download SKL ada tombol kembali diarahkan ke menu utama. Bisa, oke, dengan cara di bagian sini. Nah, di bawah download SKL saya tambahi kata atau tombol kembali. Nah, kembali diarahkan kemana? Diarahkan ke auto reply cek lulus. Nah, kita lihat cek lulus. Kalau sudah save, kita lihat, kita uji coba lagi. Cek lulus. Oke, saya klik cek pengumuman. Saya masukkan NISN. Nah, ada download SKL, ada kembali. Saya klik tombol download SKL. Nanti muncul data siswa dan SKL. Saya klik tombol kembali. Dan nanti hasilnya adalah ke menu utama. Oke, seperti itu sudah selesai ya. Berarti untuk setting-setting pengumuman kelulusan dengan menggunakan aplikasi Dewa sudah selesai. Di sini muncul status kelulusannya ya, bisa diakses di sini. Oh ya, untuk akses tanggal, jadi nanti dibatasi karena di sini mulai bisa diakses tanggal 5 Juni, maka kita bisa nyeting di bagian SMK DKK-nya di sini. SMK DKK untuk tanggal mulai akses kita bisa nyeting supaya tidak bisa diakses sebelum tanggal yang disesuaikan. Di sini tanggalnya adalah 5 Juni atau 05 terus 06 2023. Pukul berapa? Pukul 14.00 ya. 14.00. Formatnya seperti ini ya, disamakan ya. Jangan beda, disamakan seperti ini. Jadi nanti siswa hanya bisa mengakses kata kunci atau request untuk cek status itu mulai tanggal ini dan jam yang tertulis di sini. Kalau sudah save, kita coba. Kita coba klik cek pengumuman. Dan nanti munculnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak bisa diakses. Ini tidak bisa diakses untuk cek pengumumannya karena di setting tanggal 5 bulan 6 mulainya. Ya. Jadi belum bisa diakses. Ini nanti bisa seperti ini. Tapi untuk penulisan seperti ini nanti setting juga untuk time di laptopnya itu harus formatnya adalah pakai tanda ini ya, titik 2 ya. Dan formatnya pakai Indonesia, format regionnya. Di bagian time format region. Nah, di sini regionnya ini Indonesia, terus ini juga Indonesia, terus bagian
formatnya juga Indonesia. Terus bagian time-nya pilihnya yang ×2 seperti ini ya. Nanti silakan teman-teman bisa disetting dulu untuk format region-nya pakainya Indonesia supaya tanggal akses mulai ini ya bisa berjalan. Oke, seperti itu saja. Silakan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi Dewa, bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.